suatu protein yang diproduksi oleh sel B, limfosit B. Ah, kamu kalau jawab di ujian limfosit B atau plasma sel boleh. Kenapa? Karena limfosit B itu kalau belum dirangsang oleh imunogen, di sini kadang orang rancu ya istilah imunogen dan antigen. Kita sudah kuliah yang lalu, antigen tidak tidak semua antigen imunogen, tapi imunogen itu antigen seperti itu ya. Apa sih imunogen itu adalah eh, antigen yang kalau diikat oleh reseptor di limfosit B, dia akan memicu bentuknya antibody seperti itu ya. Ya ini kadang-kadang orang mengatakan antigen, ada yang membedakan antara antigen dan imunogen. Oke, di mana dipindahin dok? Nah, yang menemukan hari ini kita membahas bentuk dari suatu antibodi yang bentuknya seperti huruf Y, Y ya. Itu yang menemukan struktur ini mendapatkan hadiah Nobel. Kemudian kita akan main-main dengan eh, huruf Y ini. Jadi antibodi terdiri dari dua rantai heavy chain, rantai berat. Heavy chain ini yang panjang ini ada dua, kemudian ada light chain, dua light chain. Jadi antibodi terdiri dari dua heavy chain dan dua light chain. Jadi nanti kalau ujian bisa ya. Di sini ada tempat mengikatnya antigen. Satu antibodi yang monomer, dia punya dua tangan. Dia bisa mengikat dua antigen. Kalau ujian bisa ya, saya tanya ini, satu antibodi bisa mengikat berapa antigen? Dua. Tapi yang sama ya biasanya. Ya, yaitu di sini ada V, ada C. Light chain terdiri dari satu variabel dan satu konstan. Sedangkan heavy chain, satu variabel ada tiga atau empat konstan. Nanti kita bahas ya. Bentuknya seperti huruf Y. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu sih heavy chain? Heavy chain ini yang besar ini ya. Heavy chain itu adalah mm, struktur dari imunoglobulin yang terdiri dari satu V dan tiga atau empat C. Dan imunoglobulin itu ada imunoglobulin eh, A, imunoglobulin D, E, G, dan M. Itu tergantung dari heavy chain ini, dia disandi oleh gen apa. Diberi nama menurut huruf Yunani. Jadi kalau alfa, kalau heavy chain ini terbuat dari rantai alfa, maka akan terjadi imunoglobulin A. Kalau dia delta, imunoglobulin D. Jadi jenis imunoglobulin atau antibodi itu ditentukan oleh rantai berat atau heavy chain-nya ya. Tuh, beda nanti kita bahas mengenai light chain. Oke. Ini light chain atau yang eh, rantai ringan yang pendek itu ya. Apa itu? Dia itu dibentuk oleh disandi oleh gen cuman dua, kappa atau lambda. Jadi dia kappa atau lambda. Jadi kalau di sisi sini, yang sini juga kappa. Kalau sini lambda, ini lambda. Demikian juga tadi heavy chain kalau yang eh, mu, yang kiri mu, yang kanan juga mu seperti itu ya. Eh, ini dari strukturnya antibody. Kita bahas heavy chain dan light chain. Oke, kita sekarang bahas mengenai variable region. Ada di sini variable region. Tempat mengikatnya antigen itu variable region. Oke, ini variable region itu terdiri dari heavy chain maupun light chain. Ini di ujungnya itu di atas itu ada variable region. Dia akan mengikat tempatnya binding set atau tempat mengikatnya antigen. Ini ya, di sini. Kalau nanti ujian bisa ya. Oke, kemudian kita lagi bahas. Oh, ini V
variabel sudah kita ke C, constant region. Saya tadi mengatakan bahwa kalau light chain ada cuma satu C, tapi kalau heavy chain kadang ada tiga, kadang ada empat gitu. Ini ya, constant region, light chain punya cuma satu domain ini aja. Tapi heavy chain ada tiga domain untuk IgG, D, dan A. Sedangkan IgE dan IgM ada empat chainnya. Kalau aku keluarkan ujian bisa ya. Jadi G, D, A, G, D, A, dia ada tiga C. C-nya ini tiga. Tapi kalau IgE dan IgM, C-nya empat. Ya, nanti apa sih eh, C itu apa? Oh, sorry, tadi kan saya belum di sini di C ini ada tempat mengikat komplement. Kalian sudah mendapatkan komplement di kuliahnya Dr. Rebecca ya. Komplement akan diikat di chain-nya heavy chain. Oke. Kalau dipotong di batas sini, ini ada namanya FAB. Ini fragmen tempat. Jadi kalau kalau pertanyaannya antigen diikat di mana? Bisa di ujung sini variabel atau jawabannya FAB boleh ya. Mm-mm. Jadi antigen di dunia ini kan begitu banyak ya. Ini keajaiban manusia ciptaan Tuhan, dia bisa mengikat sekitar 1 miliar kemungkinan jenis antigen yang bisa diikat dan yang memicu terbentuknya antibodi. Oke. Mengapa? Nanti kita bahas satu persatu ya. Ini FC yang bawah. FC itu kita bisa bilang C-nya itu konstan, bisa crystal label, bisa sel. Kenapa? Karena dia bisa eh, berikatan dengan komplement atau sel ya. Yang di bawah ini, bawah sini dia akan mengikat sel, yang di sini bisa mengikat komplement, dan singkatan C itu bisa merujuk ke konstan, sel, atau komplement. Tapi biasanya umumnya kita menggunakan istilah itu untuk fragmen konstan ya. Oke. Ya, kita akan masuk ke pembentukannya. Ini kelas dari antibodi. Tadi kan saya mengatakan kalau heavy chain-nya itu gamma akan terbentuk imunoglobulin G. Kalau dia mu, imunoglobulin M. Ya, kalau dia alfa terjadi imunoglobulin A. Tuh. Tapi kalau ini klasis kita masuk ke ini dulu deh. Pembentukannya. Kok nggak ada strukturnya ya. Ini. Kalian sudah mendapatkan imunogenetik. Waktu kuliah imunogenetik, saya sudah mengatakan saya akan membahas imunogenetik dari antibodi di kuliah antibodi. Jadi kita bahas di mana sih dibuatnya. Sekarang heavy chain. Heavy chain itu yang dibuat atau disandi oleh gen V, D, J, dan C. Hafalkan ya. V, D, J, dan C. Ini heavy chain ada 4 gen yang mensandinya. Jadi V itu ada V1 sampai V80. Ini D-nya cuma 3. D1, D2, DH. J ada 4. C1, C2, sampai C4. C ada C1 sampai C5. Contoh, kalau ada antigen eh, melekat di ujung tadi itu ya, di reseptornya eh, calon antibodi, dia akan bervariasi. Kalau dia ini V1, ambil D1, J1, dan C1 terbentuk satu antibodi seperti ini. Nah, variasinya itu bisa 80. Makanya saya katakan bisa mengikat
eh, an- kurang lebih 1 miliar antigen ya. Jadi akan terbentuk antibodi dengan variasi yang seperti ini. Kadang bisa juga V2, D2, C4 seperti itu ya. Oke. Ini kemungkinan terjadinya rantai berat atau heavy chain seperti itu. Kalau light chain dia tidak punya D. Coba ya. Nah, ini masih konstan. Nah, kalau dia sudah terpilih sesuai dengan antigen atau imunogen yang memicu, ini terbentuk satu rantai heavy chain. Kemudian dia akan bentuk lagi rantai-rantai heavy chain seperti itu. Kemudian satu eh, light chain dibentuk. Light chain tidak punya D ya. Light chain tuh variasinya sampai 100. Di sini J-nya 5, lebih banyak ya. Tadi yang heavy chain cuma 4. Ini terus C-nya cuma 1 di sini. Ini bedanya ya. Nah, dia akan terbentuk light chain. Light chain dibentuk dua light chain, kemudian satu heavy chain akan mengikat satu light chain seperti gini. Setelah dia terikat seperti gini, dia akan eh, terhubung lagi, terbentuklah suatu antibodi. Jadi, heavy chain dibentuk itu eh, di kromosom yang beda ya. Kemudian eh, light chain terbentuk, kemudian satu heavy chain mengikat satu light chain, kemudian keduanya akan dihubungkan. Ini terbentuknya suatu antibodi. Oke, oke. Kita masuk ke klasis. Ini tadi mungkin ada slide yang tidak tidak ada di handoutmu. Kamu bisa screenshot ya. Kemarin saya memberi kuliah di internasional, terlihat seperti itu. Oke, imunoglobulin itu ada GAMED, gamet. Kamu hafal gitu ya. Yang eh, IgM itu kalau kamu terinfeksi, kalau kita terinfeksi suatu eh, bakteri misalnya, atau virus kemarin ya COVID, yang terbentuk pertama adalah imunoglobulin M. Imunoglobulin M ini terdiri dari 5 huruf Y ini. Jadi dia pentamer, ya. Imunoglobulin M itu pentamer, IgG dan IgE dan IgD itu monomer. IgA bisa monomer, bisa eh, dimer. Ada yang dua. Gini ya. Kita bahas imunoglobulin M dulu. Nah, ini dia apa aja? Pentamer. Nah, ini ya. Kita ngomongkan keseluruhannya aja. Oke. Imunoglobulin G ini monomer. Imunoglobulin M, kalian lihat ya. Kalau di handoutmu nggak ada, kamu screenshot. Ini IgM pentamer. Karena dia 5 huruf Y ini ya. Terbentuk, terus ada joint chain. Nah, IgA bisa monomer, bisa dimer. Seperti ini ya. Kalau eh, dimer dia diikat oleh joint chain yang kuning ini dan secretory chain hijau. Kenapa ada secretory chain? IgA itu eh, disekresikan seperti ada di air mata, ada di cairan lambung seperti itu ya. Itu kalau IgE itu monomer, IgD monomer. Kita bahas, oke, ini ya. Fungsi dari IgG itu kalian hafalkan ya. Dia itu long term memory. Jadi kalau terinfeksi suatu eh, atau terpicu dengan suatu imunogen, yang pertama keluar, saya kasih contoh waktu terinfeksi virus atau bakteri, yang keluar itu imunoglobulin M dulu. Kemudian dalam hitungan hari, dia akan switch menjadi IgG. Nah, IgG itu yang imunoglobulin G itu jumlahnya nggak banyak. Makanya waktu kita eh, yang COVID yang lalu kan di booster. Begitu di booster, imunoglobulin G itu langsung konsentrasinya meningkat tajam. Dan dia bisa memori. Kapan-kapan kalau ada virus yang seperti ini masuk lagi, tubuh sudah bisa melawan karena tubuh sudah punya antibodi terhadap
Hmm, seperti tadi contohnya COVID itu ya. Karena kenapa? IgG itu punya memori. Dia punya ada mengingat-ingat, oh musuhku yang ini lain kali kalau dia datang lagi akan kutangkap seperti gitu ya. Nah, kalau IgA berkaitan dengan disekresikan, bisa di ASI, bisa di mukus membran, air mata itu ada IgA. IgE berkaitan dengan alergi karena IgE itu di Fc di bawah ini dia akan melekat pada mast cell. Mast cell terus itu yang memicu terjadinya hypersensitivity. Itu kuliahnya Dr. Linda eh, minggu ini, minggu ini. Kamis atau Jumat, yaitu hypersensitivity Dr. Lindawati. Di sini ada Dr. Linda yang satu parasit, yang satu di mikrobiologi yang mereka kuliah enterobakteriase itu sama ya, Dr. Lindawati Alim Sarjono. Dia akan menerangkan tentang alergi atau hypersensitivity yang melibatkan imunoglobulin E. Sekarang IgD dia itu berfungsi sebagai mengaktifkan sel B untuk memproduksi antibodi gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini IgG monomer. Karena dia monomer, dia punya dua tangan untuk mengikat antigen. Kalau IgM itu pentamer bisa mengikat 10. Kemudian IgA kalau dia monomer cuma mengikat dua antigen, kalau dia dalam posisi dimer bisa mengikat empat. Seperti itu ya. Satu huruf Y itu ada dua tangannya. IgE dan IgD itu monomer. Nah, ini waktu paru mereka. Kemudian ini eh, hafalkan ya. Complement fixation, IgG dan IgM ini kukuhkan di ujian. Dia bisa mengikat komplement komplement apapun kan kamu sudah diajarin oleh Dokter Rebecca, dilihat lagi ada pathway itu ada jalur, jalur klasik, jalur alternatif dan jalur lektin kalau nggak salah gitu ya. Jadi IgG dan IgM itu bisa mengikat komplement pada proses semua jalur. Tapi kalau ini kalau IgA dia cuman bisa eh, mengikat komplement untuk jalur alternatif aja. Kalau aku keluarkan di ujian bisa ya. Oke. Jadi yang bisa terlibat dalam komplement fixation untuk semua jalur ada IgG dan IgM. Tapi kalau jalur alternatif hanya IgA. IgE dan IgD tidak terlibat pada eh, complement fixation ya. Kemudian ini nggak usah, ini sudah, kita balik lagi. Hmm. Kalau satu persatu, kita lihat IgG seperti ini ya. Tadi sudah ada di tabel itu. Nah, IgG itu ada subkelas. IgG ada IgG 1, 2, 3, 4. Subkelasnya ada 4. Tapi yang bisa fiksasi komplement cuma IgG 1 sampai 3. 4 tidak. Saya tidak akan keluarkan jebakan seperti ini ya. Oke, IgG itu karena monomer, dia bisa melewati plasenta. Seperti kalau calon ibu itu kan di TT ya. Kalau dia hamil, itu di booster lagi sekali. Kenapa? Kalau itu nggak tahu syaratnya. eh, Kalau nikah KUA harus diminta vaksinasi TT atau enggak. Tetanus toxoid. Kalau saya baru imunisasi TT pada awal trimester ketiga waktu saya hamil. Kemudian yang pertama terbentuk kan IgM. IgM itu tidak tembus plasenta, makanya bulan berikutnya saya booster lagi, terbentuklah IgG. Nah, dia bisa tembus plasenta. Tujuannya apa? Tujuannya kalau sampai perawatan bayi itu lahir, perawatan tali pusatnya kurang baik, kalau ada ketempelan sporanya tetanus, bayinya sudah terlindungi karena sudah punya mm,
antibodi terhadap tetanus. Seperti gitu ya. Lanjut lagi. Kita masuk ke IgM. Tadi saya sudah katakan IgM itu pentamir dihubungkan oleh joint chain yang kuning ini ya. Mm-mm. Dia bisa komplement fiksasi semua jalur gitu. Saya nggak akan tanya itu apa umurnya sekarang nggak usah. Ini IgA, IgA itu cuman di complement fixation cuman jalur alternatif ya. Dia bisa monomer, dia bisa dimer. Ya, kita masuk ke IgE. IgE ini berkaitan dengan alergi ya. Ini karena dia Fc bindingnya itu langsung ke sel mas dan basofil. Sel mas ini akan memicu terbentuknya histamin, maka terjadilah proses alergi. Nanti kuliahnya Dokter Linda besok. Oke. Kemudian IgD, ini ya, dia tidak ada subclass. Yang punya subclass, oh ya tadi yang punya subclass itu adalah IgG 1 sampai 4. IgM nggak punya subclass, ya. Oke. IgA, kamu lihat ada subclass IgA 1 dan IgA 2. Jadi yang punya subclass adalah cuman IgA dan IgG. IgG ada 1 sampai 4, IgA ada IgA 1 dan IgA 2. Kukuhkan di ujian bisa ya. Yang punya subclass cuman IgA dan IgM. Yang lain tidak. Hmm. IG tidak punya subclass. Tidak ya? Oke. IgD juga tidak ada subclass. None. Oke. Ya. Kita selesai antibody terbentuknya antibody. Nah, antibody itu awalnya itu dia punya eh, ini kan sel B. Dia ada calonnya antibody, ya, reseptornya antibody. Itu calonnya kalau ada antigen lewat, nah dia terikat di sini di variabel ini kemudian akan memicu terbentuknya antibody terhadap antigen tersebut. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan tubuh kita bisa merespon terhadap sekitar 1 miliar jenis antigennya yang masuk dia akan terbentuk seperti itu ya, terbentuk antibodi yang diinginkan. Kalau dia alergi IgE yang terbentuk. Kalau itu ASI terbentuknya IgA. Kalau infeksi pertama terbentuk IgM, kemudian switch menjadi IgG. Nah, sekarang saya akan review mulai dari depan. Masih ingat nggak? Apa itu antibody? Ada yang bisa jawab? Halo, halo, halo. Antibody itu suatu protein imunoglobulin, ya. Diproduksi oleh siapa? Diproduksi oleh sel B, limfosit B yang terpicu dengan adanya imunokin. Jadi di T sel apa di reseptor tadi ada antigen lewat, terus terus sel B akan membentuk antibodi terhadap antigen yang menempel di reseptor tersebut ya. Oke, sekarang kita ulangi lagi. Antibodi itu huruf Y. Huruf Y ada 2 tangan untuk mengikat antigen. Kemudian terdiri dari 2 heavy chain dan 2 light chain. Seperti itu ya. Heavy chain disandi oleh 4 gen. Oke.
Dia disandi oleh 4 gen, V, D, J, dan C. V-nya 1 sampai 80 kalau nanti lysine 100 ya. Dan D-nya D1, D2, DH. Lysine nggak punya D. Ini joint chain untuk heavy chain ada 1 sampai 4, konstannya 1 sampai 5. Ini di lysine cuma satu. Seperti itu ya. Kemudian dia dengan randomnya merespon antigen yang masuk, dia akan memilih satu dari 80 ini, kemudian satu dari tiga ini yang terpilih, satu dari C1 sampai C4, kemudian satu dari C1 sampai C5, akhirnya terbentuk suatu rantai heavy chain. Terus dia akan digandakan jadi 2 rantai heavy chain, kemudian light chain juga terbentuk pada waktu yang bersamaan karena pemicu imunokin tadi, dia akan memilih random yang sesuai dengan antigen yang memicu itu. 1 dari 100 diambil satu. Nah, C-nya ini 5, yang tadi 4 ya. Diambil satu, kemudian C-nya cuma satu ini tok. Lalu di heavy chain tadi C-nya lebih dari satu. Oke, terbentuk light chain, 2 light chain. Sat- Satu light chain akan terikat dengan satu heavy chain seperti ini. Baru kemudian keduanya dihubungkan seperti ini menjadi satu huruf Y atau satu antibody. Oke, saya sudah ulang 2 kali. Kemudian klasis kita ada gamet GAMED. Jadi sudah kita lihat fungsinya macam-macam. Mm-mm. Ini ada di sini semuanya. Mungkin ada yang tidak saya screenshot. Saya kasihkan kamu itu cuman mungkin eh, tabelnya. Nggak apa-apa. Jadi ini fungsi utama, kalau ini nggak ada kamu boleh screenshot ya. Kalau IgG itu sel memori untuk perlindungan jangka panjang. IgM itu, aduh, nggak. Ah, IgM yang penting ini, golongan darah. Hafalkan ya, golongan darah A, B, O itu tergantung dari IgM. IgM-mu apa jenisnya? Kalau eh, itu yang membedakan golongan darah itu ada IgM. Ini tadi terlewat ya. Ini aku keluarkan di ujian. Yang menentukan eh, golongan darah kamu itu adalah IgM. IgA ini pada sekresi, pada ASI, pada mukus membran dan macam-macam. IgE berperan pada alergi atau yang cacingan. Kenapa orang cacingan kadang-kadang gatel, tubuhnya gatel? Karena eh, terjadi reaksi dari IgE memicu ke eosinofil macam-macam itu nanti kuliahnya Dokter Linda. Nah kan terus kemudian IgG itu mengikat juga ke mast cell akan terbentuk histamin, makanya terjadi seperti reaksi alergi ya. Gatal semua tubuhnya itu orang yang kena cacing. Nggak tahu di parasitologi dibahas nggak itu ya. Nah ini IgD itu membantu aktivasi sel B untuk membentuk antibodi. Hmm, ya, ini molekul karakteristiknya gini ya. Ini summary-nya semuanya. Tapi kamu bisa lihat masing-masing imunoglobulin tadi. Oke? Ini tangannya cuma dua, tangannya 10 bisa mengikat 10. Ini kalau monomer cuma bisa mengikat 2, kalau dia dimer bisa mengikat 4. Kemudian yang ini monomer, tangannya cuma 2. Seperti itu ya. Aku sudah ulang berulang kali ya. Oh, ini nggak perlu. Umurnya umurnya di serum berapa jumlahnya saya nggak tanya. Nah, ini hafalkan di komplement fiksasi. Kamu tahu opsonizing itu bagaimana? Kamu tahu? Ada yang tahu nggak? Opsonizing itu membuat enak. Heeh. Jadi eh, sel fagosit itu kalau ada antigen yang masuk kan akan dimakan gitu toh, ditelan. Tapi kadang-kadang tidak mati. Misalnya ada bakteri orang terluka, ada infeksi bakteri masuk. Kemudian
sel fagosit akan memakannya kan. Kadang-kadang cuma dimakan gitu tapi tidak dihancurkan. Nah, supaya itu bakteri yang ditangkap itu mati, itu ada proses opsonisasi atau membuat sel makrofag atau sel fagosit itu menjadi bisa mencerna eh, antigen yang masuk tersebut. Itu proses proses opsonisasi. Ini kuliahnya Dr. Rebecca, saya nggak akan bahas. Nah, ini yang menembus plasenta hanya IgG. Nanti kalau ujian ya, kutanyakan yang tembus plasenta apa, cuman IgG. Yang lain tidak. Meskipun ini monomer, dia tidak menembus plasenta. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak untuk kuliah hari ini? Belum. Bingung. Biosintesisnya tadi sudah. Nah, ini antibody reseptor. Ini ya, tadi saya sudah katakan bahwa di membran sel B itu dia punya reseptor-reseptor untuk menangkap antigen yang lewat. Antigen terikat, dia akan memicu terbentuknya antibody. Seperti itu ya. Reseptor antibody reseptor ini V, C, C, C seperti ini ya. Ya belum belum terbentuk antibody. Kalau antibody tadi kan ada eh, heavy chain dan light chain. Jadi ini calonnya. Ini ini yang tentara jaga-jaga di permukaannya sel B. Setelah diaktifasi oleh antigen, nah mulai dia akan membentuk antibodi yang dibutuhkan. Kalau dia infeksi ya IgM. Kalau dia kemudian bisa switch ke IgG. Kalau dia dibutuhkan di ASI, ya dibentuknya IgA. Kalau dia lagi alergi, IgE. Seperti itu ya. Hmm. Heavy chain yang akan terbentuk seperti itu. Tergantung dari antigen yang memicu. Iya, silakan. Sabita, kenapa? Present. Izin tanya Ibu. Silakan. Ya, mungkin saya ingin memastikan dulu ya, Bu. Mm-mm. Saya Sabita, saya ingin menanyakan tentang vaksin. Nah, vaksin ini kan dia fungsinya itu untuk melatih imun ya, sel imun untuk menghasilkan antigen yang dibutuhkan untuk Eh, melawan penyakit tertentu. eh, Benar atau eh, tidak? tubuh tidak membentuk antigen loh ya. Eh, eh, Antibody. Antibody untuk menghasilkan Oke. sel B ini untuk menghasilkan antigen tertentu yang spesifik begitu. Mm. Terus mengapa tidak vaksin itu langsung dalam bentuk antibody? Kenapa kenapa antigen yang digunakan untuk merangsang sel B ini? Kan Oke. kalau Ya. antigen saja masih ada potensi untuk tubuh bereaksi, misalkan sakit, demam, lain sebagainya yang mungkin beberapa orang tuh sensitif begitu. Makasih. Oke. Terima kasih Sabita. Itu ada di kuliahnya Dokter Linda atau Dokter Agung nanti. Ada imunodiagnostik dan imunoterapi kalau nggak salah yang digabung juga di Zoom. Nah, imunisasi dibagi dua, imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi pasif yang diberikan antibodinya langsung, seperti antisera. Kalau antitoksin, itu antibodi yang dimasukkan. Itu jumlahnya nggak banyak dan tidak protektif. Jadi dia cuma menetralkan misalnya kalau ada yang kena eh, racunnya difteri. Difteri itu membentuk toksin ya. Jadi langsung dikasih anti difteri anti difteri toksin. Jadi mengikat langsung toksin yang ada di tubuh itu. Nanti pertanyaannya kenapa tidak langsung dikasih eh, antibodi terhadap virus tersebut? Jumlahnya nggak cukup. Makanya ada imunisasi aktif. Kenapa? Dan imunisasi pasif tadi yang kamu bilang dikasih antibodi itu cuma satu kali shoot, satu kali amblas, sudah. Tapi kalau imunisasi aktif, jadi kita menggunakan antigen yang tentunya dilemahkan ya, tidak kadang-kadang ada yang membuat demam itu benar. Nah, sekali dia diberikan, dia akan membentuk IgM kan.
Kemudian di booster, dia akan membentuk IgG dan memori. Kalau kamu kasih imunisasi tadi antibodi tidak terbentuk memori. Kapan-kapan kena lagi, kamu kasih antibodinya lagi. Tidak protektif. Jadi single shoot aja. Kamu imunisasi, kamu kasih antibodi, oke, masalah selesai dalam sekejap. Tapi tidak memproteksi untuk yang akan datang. Dan itu kita eh, harus spesifik sekali membuat eh, antibodi seperti itu. Kalau jenisnya banyak, kan seperti kita lihat COVID itu kan juga strain-strainnya banyak ya. Makanya kita dibuatlah imunisasi aktif. Seperti gini, bayi. Bayi itu kalau kita imunisasi, ini harusnya kuliahnya Dokter Agung. Nanti kamu tanyakan Dokter Agung ya. Setelah ini Dokter Agung, imunoterapi, imunodiagnostik. Nah, penjelasannya seperti itu. Jadi kalau kamu kasih antibodinya itu single shot aja, nggak protektif untuk berikutnya. Nggak ada memory cell yang terbentuk. Seperti itu, Sabita. Terjawab belum, Sabita? Sudah terjawab, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan kalau ada yang bertanya lagi, masih ada. Dokter Agung belum masuk ya? Dokter Agung dijadwalkan kapan? Halo, Sabi. Sekarang, Oh, sekarang. sekarang. Oh, ya, oke, kalau gitu saya selesaikan dulu. Eh, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas antibodi itu huruf Y ya? Dari heavy chain dan light chain. Kemudian eh, dia punya satu huruf Y itu akan mengikat dua antigen di antigen binding site di V region, oke? Kemudian tadi ada 5 subclass, sorry, ada 5 kelas. Yang ada subclass cuman IgA dan IgG. IgA ada IgA 1, 2, IgG ada 1, 2, 3, 4. Yang lainnya tidak ada subclass. Complement fixation ada IgM dan IgG. IgA bisa, tapi cuman jalur alternatif. Seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada, saya akhiri. Karena ini jamnya Dokter Agung. Dokter Agung di Agung sudah masuk ya? Belum jawab. Oke. Ya, sudah. Oke, makasih Dek Agung. Tadi ada kendala di di internet saya, makanya eh, agak molor. Mohon maaf ya, harusnya sampai 7.50 ini sudah 8:01. Matur nuwun sangat Dokter Agung. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Saya live dari Zoom. Silakan Dokter Agung. Terima kasih, Bu. Terima Sama-sama. kasih, Bu. Oke, sama-sama.